Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang bergerak di sektor nikel yang hari ini terlihat mencoba untuk bangkit untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini naik 5% lebih ke harga 3.340. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini memang MDKA sempat turun lumayan dalam dari sekitar harga 3.400-an, sempat turun di bawah garis EMA 50 dan sempat menyentuh support 3.200. Setelah menyentuh support ini, hari ini MDKA berhasil naik dan kembali naik mengatas garis EMA 50 di harga 3.330. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Tapi secara tren, apabila satu minggu ke depan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, MDKA trennya masih akan berpotensi untuk lanjut bergerak naik. Dan jika kita perhatikan, saat ini memang masih terbentuk high low. Jadi walaupun belum bergerak uptrend saat ini, minimal saat ini MDKA belum ada tanda-tanda untuk mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 2 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi sama MDKA. Walaupun secara tren MDKA saat ini belum uptrend. Jadi MDKA menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar harga 3.000, saat ini masih layak untuk di hold. Yang belum entry pun saat ini menurut saya masih bisa dipantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 dengan target jangka pendek di harga 3.500 atau hold saja selama garis EMA 50 ini tidak dilewati. Dengan target lebih jauh di sekitar 3.720 atau di garis EMA 150-nya. Dan untuk Inco bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke 6.550. Secara tren Inco juga memang saat ini masih belum oke, tapi kenaikan hari ini membuat Inco berhasil naik di atas garis EMA 50 dan sempat mendekati garis EMA 150 di harga 6.625. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang beberapa hari sebelumnya distribusi hari ini juga terlihat masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi Inco juga bisa menarik. Ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai 6.650. Apabila berhasil break, Inco juga akan mulai bergerak tren dengan target jangka pendek di 6.800 dan target lebih jauh di harga 7.000 apabila berhasil break. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50 atau di harga 6.400, maksudnya saat itu juga masih wait and see, bisa wait and see, bisa buy on breakout atau coba tunggu kembali di support 6.475 sampai 6.500 untuk coba entry di support ini. Jadi Inco juga menarik, apabila mau lebih aman, misalnya tunggu Inco berhasil break garis EMA 150 baru coba ikutan entry. Tapi saat ini sudah mulai terlihat ada akumulasi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya, Harum juga bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 150 dan menyentuh garis EMA 50 pada perdagangan hari Selasa. Tapi bisa kita lihat hari ini Harum berhasil rebound kembali dari support EMA 50 dan kembali mendekati garis EMA 150 di harga 1.550. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten. Jadi jika kita lihat Harum sebelumnya sudah mulai bergerak naik setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, mencoba untuk break 1.600 ternyata gagal break, turun bawah garis EMA 150 tapi saat ini masih kuat berada di atas support EMA 50. Jadi secara tren saat ini Harum belum bergerak downtrend. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dan asing yang sebelumnya distribusi hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Jadi menarik untuk dilihat ketiga saham ini sudah mulai ada akumulasi dan saat ini mencoba untuk bangkit.
Jadi Harum saya lihat juga masih ada potensi kembali mengetes harga 1550 apabila bersih break. Saya lihat masih ada potensi lanjut naik kembali mengetes resisten kuat di 1600. Tapi harus ingat, resisten ini beberapa kali dicoba ditembus masih gagal break. Apabila 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 150 dan ternyata masih kesulitan break 1600, secara tren Harum masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 1500 kembali. Karena ini merupakan resisten kuat untuk Harum saat ini. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, Harum menurut saya masih layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Dan sekarang coba kita lihat Antam berbeda dengan teman-temannya di satu sektor yang sama. Antam hari ini tidak bergerak naik dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 2000 dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di harga 2030. Jadi Antam saat ini masih belum berhasil break walaupun sempat naik di atas garis EMA 50 150. Sehingga secara tren saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun tapi terlihat malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk Antam menurut saya harus lebih hati-hati. Secara tren ini masih belum oke karena berada di bawah garis EMA 50 150 dan ternyata pada perdagangan hari ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi saya lihat masih ada potensi Antam untuk kembali turun menuju harga 1950. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry saham Antam karena saat ini garis EMA 50 150 lumayan dekat di 2000 sampai 2030, paling aman menurut saya adalah tunggu break dulu baru ikuti entry atau coba spekulatif buy dengan tunggu di sekitar support di 1950 untuk coba entry di sekitar support ini dan swing trade dengan target jangka pendek di 2000 sampai 2030 untuk target swing trade-nya. Tapi ingat secara tren saatnya Antam masih belum oke. Jadi apabila mau entry harus lebih disiplin. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, "Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya?" Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.